Negara dalam sebuah sistem pemerintahan kerap kali diperhadapkan berbagai ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan rakyat dan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman dapat digolongkan menjadi dua. 1. Ancaman yang datang dari luar negeri disebut ancaman negara atau politik luar negeri, dan 2. Ancaman yang datang dari dalam negeri disebut ancaman bangsa atau ancaman negara disintegrasi bangsa. Ancaman disintegrasi bangsa yang datang dari dalam negeri, internal bangsa, bisa berbentuk tindak kekerasan kemanusiaan, berupa aksi, pergolakan, diskriminasi, kriminalitas, konflik, dan perilaku sosial yang menyimpang dari norma-norma hukum dan atau etik norma-norma yang tumbuh di masyarakat. Apabila kekerasan kemanusiaan itu terjadi dan berlangsung lama secara berlarut-larut, maka tidak tertutup kemungkinan munculnya paham radikalisme. Istilah radikalisme mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip-prinsip fundamental dan pokok hal mendasar, Oxford Dictionary, 1987. Munculnya paham-paham radikalisme dapat dimaknai manakala kebutuhan dasar keluarga tidak terpenuhi atau dengan tingginya kesenjangan sosial pada masyarakat. Kebutuhan dasar merupakan unsur ketahanan keluarga dengan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya, antara lain, pangan, air bersih, pelayanan masyarakat, dan integrasi sosial, Frankenberger, 1998. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi menyebabkan sikap keramahan sosial pada lingkungannya akan termakan waktu begitu saja. Taat asas berbangsa dan bernegara, seperti penghormatan nilai-nilai 45 menyangkut etika, hukum, peraturan dan perundang-undangan menjadi dikesampingkan. Sebuah gejala, simptom, munculnya paham radikalisme sebagai embrio ancaman negara disintegrasi bangsa yang senantiasa disikapi dengan penguatan nilai-nilai bela negara. Sebagaimana hakikat bela negara dikemukakan di atas untuk pertahanan dan keamanan negara dilakukan dengan cara-cara humanis, ditujukan mencegah ancaman negara disintegrasi bangsa yang timbul akibat kekerasan sosial. Kekerasan itu merupakan antitesa hilangnya keramahan sosial terhadap lingkungannya akibat suatu sikap, perilaku dan tindakan tidak taat asas berbangsa bernegara, tidak menghormati hukum dan etik yang tumbuh di masyarakat. Suatu kondisi yang dapat bermuara pada sebuah ancaman negara disintegrasi bangsa dengan lahirnya paham-paham radikalisme. Sebuah ancaman negara yang datang dari dalam negeri. Salah satu konsep yang ditawarkan untuk menyikapi ancaman negara disintegrasi bangsa itu, dengan melakukan pendekatan tridimensi bela negara. Dimaksud tridimensi bela negara terdiri dari 3 unsur, yaitu, akademisi dan TNI serta Polri. Di mana Tentara Nasional Indonesia, TNI, bertugas untuk pertahanan negara, Polisi Republik Indonesia, Polri, bertugas untuk keamanan negara dan akademisi bertugas sebagai abdi negara. Pendekatan konsep itu searah dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 2, tentang usaha pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan Kepolisian Republik Indonesia, Polri, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pemikiran pendekatan tridimensi bela negara itu mengigat Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang kaya dengan strateginya. Kolaborasi dari ketiga komponen dimaksud bertujuan selain mengungkap munculnya kekerasan sosial di masyarakat, juga melakukan penghormatan nilai-nilai kemerdekaan dan penghormatan kepada setiap orang yang berjasa pada negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, setiap warga negara berhak memajukan, memperjuangkan, dan memperoleh kesempatan yang sama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara serta patut mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa yang telah didharmabaktikan bagi kejayaan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Dari kerangka pemikiran di atas dapat ditarik kesimpulan, pendekatan konsep tridimensi bela negara dalam penguatan nilai-nilai bela negara menyangkut pembentukan karakter humanis merupakan kesamaptaan atau siap siaga dalam menghadapi ancaman negara disintegrasi bangsa.
Suatu pemikiran yang dapat dijadikan pintu gerbang Indonesia Emas tahun 2045. Dasar-dasar pemikiran penguatan nilai-nilai bela negara dengan pembentukan karakter humanis diharapkan menjadi mencegah ancaman negara disintegrasi bangsa, dengan harapan, 1. Upaya-upaya pencegahan ancaman negara disintegrasi bangsa diperlukan pendekatan konsep tridimensi bela negara menyangkut legalitas dari Kemendikbud RI dan TNI dan Polri untuk mendukung potensi pertahanan negara Republik Indonesia. 2. Implementasi penguatan nilai-nilai bela negara dengan pembentukan karakter humanis dapat dibuat menjadi materai atau potret bangsa dengan ditandai dengan desa humanis, kota humanis, kampus humanis, sekolah humanis, puskesmas humanis, rumah sakit humanis, dan lain-lain. 3. Penguatan nilai-nilai bela negara dengan pembentukan karakter humanis dapat dibuat menjadi bagian kurikulum Sekolah Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM, dengan melibatkan masyarakat kampus dan sekolah dengan interelasinya. Demikian resensi buku ini dibuat disadur dari teks isi, guna si pembaca dapat lebih mudah memahami untuk memberikan dukungan, saran dan masukannya. Penulis secara objektif dan terbuka menerima kritikan yang sifatnya membangun sehingga tercipta sebuah rasionalisasi kegiatan. Penulis Guru Besar Institut Kesehatan Delhi Husada John Peter Sinaga.